Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya Uliatun Nikmah akan memberikan sedikit materi dalam acara Gerakan Perempuan Mengaji. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam limpahan karunia dan rahmatnya semuanya kita bisa diberi kesempatan, kita masih diberi keluasan rezeki, kita masih diberi motivasi dan juga iman tentunya di hati kita masing-masing, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan anugerah supaya nanti kaki kita dimudahkan langkahnya dalam menuntut ilmu dimanapun kita berada. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan menuntut ilmu bagi muslimah. Kita tahu sekarang ini wanita dituntut untuk serba bisa. Bagaimana mereka bisa untuk tetap eksis sebagai ibu rumah tangga atau wanita karir atau sebagai pemimpin. Nah, seperti apa keutamaan kita selaku muslimah saat ini di era milenial, di era tahun yang sudah semakin berkemajuan? Tentunya banyak sekali tantangan dan tentunya banyak sekali hambatan yang perlu kita persiapkan, sehingga kita nantinya kepengen tujuan kita akhirnya bagaimana kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini, definisi menuntut ilmu itu dalam al-Islam ada 3, yaitu bagaimana kita mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mencari pengetahuan tentang agama. Yang ketiga, bagaimana nantinya mengetahui pengetahuan tentang dunia. Jadi 3 hal ini harus kita kombinasikan, tentunya nanti bekal kita sebagai muslimah yang baik. Nah, kewajiban menuntut ilmu bagi muslimah ini merupakan kewajiban setiap muslim, baik dalam hal agama maupun pengetahuan umum. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran hadis. Nah, dalilnya ada 2. Yang pertama, Quran surat Az-Zukhruf ayat 32, yang artinya, apakah mereka yang membagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mencari ilmu. Demikian juga dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Selanjutnya, seperti apa manfaat menuntut ilmu bagi muslimah? Jadi yang pertama, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan. Tentunya ilmu agama akan menuntun muslimah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Dengan demikian, akan menjadikan kita semakin memperkuat iman, karena ilmu agama akan membantu muslimah memahami keyakinan dan nilai-nilai Islam dengan lebih baik, sehingga nantinya ketakwaan dan keimanan kita peroleh tujuannya akan meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan ilmu umum akan membantu muslimah dalam menghadapi tantangan kehidupan dan berkontribusi pada masyarakat. Lima wanita cerdas di zaman Rasulullah yang patut diteladani. Ini menurut buku dalam rangkuman 25 perempuan teladan karya Hajah Ummah Faridah LCMA disebutkan ada 5. Yang pertama, Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Jadi beliau adalah Ummul Mukminin dan pebisnis ulum. Beliau adalah istri pertama Rasulullah yang dijuluki Ummul Mukminin. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ini bergelar At-Tahirah, yaitu perempuan yang suci, sekaligus orang pertama yang mimani Rasulullah. Perjuangan Khadijah di awal kerasulannya selalu dikenang Nabi, sehingga beliau selalu menyebut-nyebut nama Khadijah di hadapan istri-istri beliau. Nah, wajar saja Khadijah lah yang menguatkan Rasulullah, meringankan deritanya, membenarkan dan mengajaknya untuk tidak menggubris semua tindakan orang kafir Mekah terhadap beliau. Selain itu, beliau dikenal dengan kesucian dan kemuliaan. Sayyidina Khadijah juga seorang pebisnis hebat. Menurut Abu Salsabil Muhammad Abdul Hadi,
kafilah dagangnya setara dengan kafilah dagang kaum Quraisy seluruhnya. Sedangkan yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah Ummul Mukminin. Nama lengkapnya Saudah binti Zam'ah ibnu Qais ibnu Abdul Sam al-Quraisyah al-Amiriyah. Beliau perempuan pertama yang dinikahi Rasulullah setelah wafatnya Khadijah. Ketika itu, Saudah berstatus janda berusia 55 tahun dan memiliki 6 anak. Sedangkan Rasulullah berusia 50 tahun. Di samping tua usianya, Saudah juga perempuan yang tua hatinya, cerdas, memahami agama, bertakwa dan solihah. Ia mampu mengisi kekosongan hati Rasulullah setelah wafatnya Khadijah dengan penuh kasih sayang, kelembutan, nasihat dan dukungan. Saudah adalah teladan yang langka dalam hal keindahan pelayanan kepada Rasulullah dan kedua putri beliau Ummu Kulsum dan Fatimah. Saudah memelihara keduanya dengan keikhlasan. Saudah hidup berumah tangga dengan Rasulullah tanpa kehadiran istri Rasulullah yang lain selama 3 tahun. Di antara keteladanan Saudah yaitu pengorbanan dan dermannya di jalan Allah, selalu mendahulukan orang lain, mampu menciptakan canda dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian punya semangat tinggi menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Saudah juga menjadi landasan izin bagi kaum muslim keluar rumah untuk suatu keperluan. Beliau juga sabar dan komitmen memenuhi janji. Yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar. Beliau Ummul Mukminin, guru perempuan bagi para sahabat. Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar dilahirkan pada awal tahun ke-4 Hijriah setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Aisyah juga putri sahabat mulia Abu Bakar dinikahi Rasulullah 10 tahun kemudian saat Aisyah berusia 7 tahun. Namun, Nabi baru mengajak Aisyah bersama hidup setelah usia 9 tahun. Aisyah memiliki keistimewaan dibanding istri-istri Rasulullah yang lain dalam hal keluasan ilmu termasuk Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Kecerdasan Aisyah yang dibimbing langsung oleh Rasulullah membuatnya mampu menyerap ribuan hadis lebih dari Rasulullah dan meriwayatkannya dengan penuh ketelitian. Beliau seorang jujur, tekun beribadah dan rajin sholat tahajud. Beliau selalu melaksanakan puasa, dikenal qanaah dan zuhud terhadap dunia. Sayyidah Aisyah juga seorang yang dermawan dan banyak bersedekah. Sampai-sampai keponakannya, yakni Urwah bin Abdul Uzair, pernah melihat pada suatu hari beliau bersedekah sebanyak 70.000 dirham, padahal ia menambal sendiri bajunya. Yang keempat adalah Hafsah binti Umar. Beliau Ummul Mukminin, pemelihara naskah asli Al-Quran. Sayyidah Hafsah binti Umar lahir saat orang-orang Quraisy sedang membangun Ka'bah. Putri sahabat terkemuka Umar bin Khattab ini sangat mencintai ilmu dan adab. Beliau belajar menulis kepada Sifa binti Abdullah al-Quraisy al-Adawiyah sehingga menjadi perempuan yang fasih di kalangan Quraisy. Hafsah juga merupakan teladan terbaik dalam kesederhanaan hidup dan kezuhudan. Beliau rajin melakukan puasa sunnah dan mengerjakan sholat malam. Yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah. Beliau Ummul Mukminin dan Ummul Masakin. Nama lengkapnya Zainab binti Khuzaimah ibnu Haris ibnu Abdillah ibnu Amru ibnu Abdil Manaf ibnu Hilal ibnu Amir ibnu Sa'ah al-Hilailiyah. Lahir tahun ke-13 sebelum kenabian. Beliau masuk Islam sebelum beliau dikenal dengan gelar Ummul Masakin, yaitu ibu-ibu orang-orang miskin. Zainab termasuk kelompok pertama masuk Islam dari kalangan wanita. Rasulullah menikahi Zainab karena kasih sayang beliau kepada umatnya, bukan karena dorongan hawa nafsu. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Zainab tidak begitu cantik dan juga tidak seorang pun di kalangan sahabat yang bersedia menikahinya. Keteladanan Zainab adalah perempuan yang menyayangi kaum miskin dan selalu bersikap lemah lembut. Sayyidah Zainab tidak tamak terhadap kesenangan dunia. Kemurahan hati dan kedermawannya dalam berderma semakin kuat dan kokoh berkat keteladanan akhlak mulia Rasulullah. Nah, tadi merupakan wanita-wanita cerdas yang patut kita teladani bersama. Tentunya masih ada juga wanita lainnya yang patut kita teladani di zaman Rasulullah. Untuk saat ini perlu kita jadikan motivasi dan kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Setelah itu, bagaimana strategi efektif sebagai muslimah dalam menuntut ilmu? Yang pertama adalah kita membuat rencana belajar. Kita rencanakan belajar apa yang akan kita peroleh nantinya. Yang kedua, memanfaatkan sumber belajar. Sumber belajar saat ini sangatlah banyak ya. Jadi ada media online, media offline. Jadi kita maksimalkan semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah membangun motivasi dan disiplin. Ini juga tidak kalah penting bagaimana kita memotivasi diri kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan disiplin terhadap waktu. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan semua komunitas yang ada. Jadi kalau kita sebagai ibu rumah tangga berarti dengan masyarakat sekitar, organisasi, persyarikatan di dunia kerja kita, dan komunitas-komunitas pembelajaran yang lainnya. Bagaimana seruan untuk muslimah menuntut ilmu? Tentunya 3 hal ini sangat bermanfaat buat kita. Yang pertama, ilmu merupakan sumber kekuatan dan kebahagiaan. Sementara muslimah yang mempunyai ilmu akan membawa cahaya dan inspirasi bagi lingkungan sekitarnya. Sehingga nantinya dalam kehidupan sehari-hari, dunia merupakan tempat untuk mengamalkan ilmu kita. Insya Allah semoga nanti ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan di majelis ilmu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan tentunya untuk kebaikan di lingkungan kita sekitar. Semoga nanti amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.